Berikut adalah realisasi kinerja sampai dengan Mei 2021 sebagai berikut. Yang pertama kami laporkan mengenai pemanfaatan batu bara dalam negeri atau DMO. Target DMO batubara 2021 sejumlah 137,5 juta ton dan pada 31 Mei 2021 telah tercapai 51,8 juta ton. Kami memastikan kebutuhan batubara dalam negeri akan tetap dipenuhi sebagaimana mana ditentukan. Dari sisi produksi, target 2021 adalah 625 juta ton dan sudah tercapai 38%-nya atau sejumlah 237 juta ton. Beberapa kendala yang dialami oleh badan usaha antara lain kondisi cuaca, bencana pada awal tahun 2021. Berikutnya saya laporkan mengenai pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter. Pada tahun 2021 ini ditargetkan akan terdapat 23 smelter secara keseluruhan, dengan tambahan 4 smelter yang selesai pada 2021, yaitu 3 smelter nikel dan 1 smelter timah hitam atau timbal. Adapun kemajuan ke apa smelter tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, PT Antam di Maluku Utara telah terbangun 97,7%. Kendala pada pasokan listrik, tadi saya dapat informasi terakhir dari Direksi Antam bahwa sudah dilaksanakan lelang dan mudah-mudahan dalam waktu dekat pada bulan Juli ditargetkan akan selesai instalasi listrik di lokasi tersebut. Yang kedua adalah PT Smelter Nikel Indonesia telah terbangun 100% dan telah berhasil melakukan uji coba produksi, namun kegiatan ini terhenti sementara menunggu tambahan dana untuk operasional. Yang ketiga, smelter PT Cahaya Modern Metal Industry di Banten yang telah terbangun 100% dan telah melakukan kegiatan produksi. Smelter ini sudah dikunjungi juga oleh Bapak Ibu anggota Komisi 7. Yang keempat adalah smelter PT Kapuas Prima Citra di Kalimantan Tengah telah terbangun 99,87%. Saat ini menunggu tenaga ahli dari Tiongkok untuk memulai proses smelter yang direncanakan akan datang pada bulan Juni 2021 ini. Berikutnya Bapak Ibu saya laporkan tentang kegiatan reklamasi lahan pasca tambang. Target reklamasi tahun 2021 seluas 7.050 hektar dan saat ini telah tercapai 649,3 hektar. Dari sisi pendapatan, PNBP Minerba pada tahun 2021 ditargetkan 39,1 triliun rupiah dan sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 telah tercapai 22,34 triliun rupiah atau 54,5%. Penggunaan aplikasi elektronik ePNBP yang kami gunakan sangat membantu dan juga membuat tata kelola yang lebih baik. Berikutnya mengenai investasi, pada tahun 2021 ini target investasi di Minerba sejumlah 5.984 triliun dan sampai dengan tahun 2021 baru tercapai kalau saya harus katakan 1,398 triliun rupiah. Beberapa kendala yang kami hadapi di lapangan antara lain adalah masalah perizinan, antara lain AMDAL, izin pinjam pakai kawasan hutan, kesesuaian tata ruang, dan kondisi pasar, karena belum ada pembeli atau negosiasi kontrak yang belum tuntas. Ada juga kendala pembebasan lahan, karena merupakan lahan adat misalnya, terdapat konflik sosial dengan masyarakat, ada juga kendala cuaca, curah hujan yang tinggi, dan juga tentunya terkait dengan pandemi COVID-19 dari sisi pendanaan. Kami pun memberikan dukungan sebaik-baiknya kepada badan usaha untuk meningkatkan investasi ini, antara lain kami memfasilitasi penyusunan informasi peluang investasi berupa info memo, proyek-proyek potensial. Kami juga membantu melakukan market sounding, harmonisasi, regulasi, dan aplikasi OSS dengan melakukan integrasi sistem, serta
mendukung badan usaha dalam hal tata ruang, pengelolaan kawasan hutan, serta juga masalah-masalah lingkungan. Berikutnya saya sampaikan kemajuan produksi mineral. Pada tahun 2021, target produksi komoditas mineral seperti ferronikel sejumlah 2.107 juta ton dengan realisasi 568,2 ribu ton. Kemudian nikel pig iron sebesar 901 ribu ton dengan realisasi 302,4 ribu ton. Dan emas dengan target sebesar 81,9 ton dan realisasi sampai Mei 2021 ini sejumlah 8,7 ton. Bapak Ibu pimpinan serta anggota Komisi 7 yang kami hormati, itu tadi adalah informasi tentang kegiatan 2021 yang sudah kami jalankan. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan pagu indikatif tahun anggaran 2022. Pada tahun 2022 ini, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa Direktorat Jenderal Minerba mendapat alokasi sejumlah 478,56 miliar rupiah, yang terdiri dari belanja pegawai sejumlah 159 miliar atau 33%, belanja barang sejumlah 292,8 miliar atau 61%, dan belanja modal sejumlah 26,7 miliar atau 6%. Terdapat kenaikan pada pagu indikatif 2022 sebesar 31 miliar dibandingkan tahun anggaran 2021. Kenaikan anggaran ini dialokasikan untuk penambahan belanja pegawai sehubungan dengan pengangkatan calon inspektur tambang menjadi inspektur tambang di seluruh provinsi sebanyak 179 orang. Kami juga melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih gencar dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat luas terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta aturan-aturan turunannya, serta sosialisasi pemberlakuan sistem OSS berbasis resiko kepada para pemohon perizinan. Kami juga meningkatkan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut bagi perusahaan-perusahaan yang tidak aktif melakukan kegiatan. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, masih banyak izin-izin usaha yang sudah diberikan namun tidak diusahakan. Ini sedang kita lakukan evaluasi. Kami juga meningkatkan kegiatan penanganan penambangan tanpa izin melalui formalisasi badan-badan usaha, pemberdayaan masyarakat, serta juga pembinaan. Berikut kami sampaikan kegiatan-kegiatan prioritas Direktur Jenderal Minerba pada tahun 2020. Antara lain, yang pertama adalah peningkatan pelayanan publik dan integrasi aplikasi sistem sejumlah 9,3 miliar rupiah untuk memastikan kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Antara lain melalui keterbukaan informasi, kemudahan untuk mengetahui perjalanan proses perizinan, serta mengurangi hambatan-hambatan perizinan yang lain. Kedua adalah peningkatan pembinaan dan pengawasan PNBP sejumlah 5,2 miliar rupiah, di mana PNBP dari Minerba cukup signifikan jumlahnya sehingga kami harus memastikan agar semaksimal mungkin potensi ini dapat dimasukkan ke dalam penerimaan negara. Kemudian peningkatan kepatuhan wajib bayar dengan menggunakan sistem ePNBP Minerba sejumlah 1,1 miliar untuk memastikan pemahaman perusahaan terhadap sistem ini. Karena sistem ini cukup baru, kami perlu melakukan sosialisasi dan terus membina agar para penggunanya dapat menggunakan dengan lebih mudah. Keempat, kami melakukan pemantauan realisasi reklamasi dan lahan pasca tambang sejumlah 0,97 miliar rupiah. Kami perlu melakukan pembinaan untuk mengawasi kepatuhan pemegang IUP dalam merencanakan dan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan dokumen perencanaan serta penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Yang kelima, inventarisasi dan pengawasan pertambangan tanpa izin. Ini masalah besar yang dihadapi oleh negara kita.
Di 8 provinsi utama kami alokasikan 1,74 miliar untuk melakukan pengawasan-pengawasan kegiatan peti ini. Kami akan menerima laporan masyarakat, menentukan upaya-upaya bersama, dan juga melakukan dorongan-dorongan dalam pertimbangan penegakan hukum. Yang keenam, peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pertambangan mineral dan batu bara. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah secara khusus menekankan perlunya penyerapan produk-produk dalam negeri. Ini kami lakukan bersama-sama, baik dengan produsen maupun mendorong agar badan usaha menyerap atau membeli produk-produk yang sudah dapat dihasilkan di dalam negeri. Yang ketujuh adalah pembinaan dan pengawasan inspektur tambang, sejumlah 16,65 miliar, sebagaimana tadi saya laporkan. Jumlah ini memang banyak tambahan inspektur tambang yang harus kami kelola. Yang kedelapan adalah sosialisasi pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat, sejumlah 7,64 miliar rupiah, di mana sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa tata kelola atau keseimbangan peran antara pusat dan daerah ini selalu kami upayakan sebaik-baiknya agar tidak timbul isu-isu yang kontraproduktif. Kesembilan, kami juga melakukan pemantauan pembangunan fasilitas pengolahan mineral dalam negeri atau smelter dengan anggaran 2,6 miliar rupiah. Ada 20 lokasi smelter yang saat ini masih dalam proses pembangunan, untuk target pada tahun 2023 terbangun 34 smelter. Kemudian kami juga mendorong percepatan nilai tambah batu bara dan rencana produksi dan pemantauan batu bara untuk kebutuhan domestik, anggaran 1,18 miliar rupiah. Promosi prospek pertambangan Indonesia, tadi kita berusaha meningkatkan investasi, ini adalah upaya yang kami lakukan. Kemudian penyusunan grand strategi komoditas mineral dan batu bara, sejumlah 1,85 miliar rupiah. Penyiapan wilayah lelang minerba, beberapa sudah kita lakukan untuk menyiapkan pemanfaatan kembali atau pemanfaatan baru lahan-lahan untuk industri mineral dan batu bara. Kemudian kami terus menyusun dan melakukan sosialisasi regulasi turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, termasuk Permen SDM. Ini terus kami lakukan karena pada bulan Juni ini adalah waktu yang sudah ditetapkan untuk ini diselesaikan sebaik-baiknya. Yang ke-15, evaluasi dan verifikasi dalam rangka peningkatan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara. Jangan menyediakan data sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara sesuai standar pelaporan, dan tersedianya rencana neraca sumber daya cadangan mineral dan batu bara. Yang keenam adalah optimalisasi rencana produksi nasional dan pemenuhan kebutuhan mineral logam dalam negeri. Ke-17 adalah peningkatan kompetensi pegawai dan pembinaan jabatan fungsional. Ke-18 adalah penyediaan sarana prasarana dan operasional inspektur tambang dan pejabat pengawas di provinsi-provinsi. Yang ke-19 harmonisasi program industri pertambangan dengan dunia pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul di sektor pertambangan ini. Terima kasih Pak Pimpinan.